Oke, sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini ada hal yang menarik dan sangat spesial sahabat properti. Ini kalau Anda ingin belajar bagaimana sih pematangan lahan, kita sekarang ketemu dengan suhunya. Beliau juga owner dan beliau juga insinyurnya. Pokok lengkap deh, paket lengkap, paket hemat. Dan oke, kita langsung wawancara dengan beliau yang memang berpengalaman dan ahli di bidang ini, khususnya di bidang properti dan pematangan lahan. Oke, sahabat properti, ikuti terus video berikut ini. Nah, sahabat properti, seperti Anda lihat ini adalah sudah mulai ada, kalau kemarin-kemarin daerah situ sangat tinggi sekali kondisinya. Nah, sekarang seperti Anda lihat sudah mulai ada datar, sudah ketemu elevasi sudut elevasi tanah yang di seberang sana dengan tanah yang di seberang sini. Seperti Anda lihat nih, doser lagi bekerja. Nah, ke sahabat properti, kebetulan juga di sini ada insinyurnya yang melakukan pematangan lahan ini sahabat properti. Bapak ini sangat luar biasa. Beliau juga owner di sini, tapi juga langsung terjun langsung sebagai pelaku dari pematangan lahan ini. Oke, Pak Harjo, selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana Pak proses pematangan lahan ini? Sepertinya lelah sekali Pak pekerjaan ini. Iya, betul. Dari awal kita sudah sampaikan pembersihan lahan ini. Dari mulai pembuangan kayu yang ada di atas lahan ini sampai pematangan yang sempurna, itu akan berdampak dengan pembiayaan kelanjutan. Oh yes. Untuk penataan dari konstruksi bangunan, untuk tapak fondasi, ketika kita lakukan dengan benar, itu akan berdampak dengan baik dan benar. Oke, gitu. Pak. Nah, jadi kita adalah selaku pelaku pengembang untuk salah satu pengembang properti, artinya apa yang kita lakukan itu akan berhubungan dengan orang banyak dan akan dihuni orang banyak. Apapun yang kita bangun, artinya kita lakukan dari penataan lahan sampai konstruksi bangunan harus kita lakukan dengan baik dan benar. Supaya semua penghuni merasa nyaman, bangunan untuk jangka panjang supaya layak dan baik dan kuat. Sepertinya pekerjaan ini sangat mendetail sekali Pak. Dari mulai awal seperti ini dalam pematangan lahan ini. Tidak main-main. Sepertinya ada teman kita developer lain itu belum dia apa-apain, tapi mereka sudah berani membangun. Bagaimana menurut pendapat Bapak kalau kita asal-asalan Pak dalam melakukan pematangan lahan ini sebagai developer perumahan Pak? Itu bagi saya silahkan, untuk yang lain cuman hanya bisa menghimbau. Karena yang kita lakukan ini, pekerjaan ini itu kan akan dihuni konsumen, artinya pengguna rumah itu untuk jangka panjang, sampai ke anak cucunya. Artinya pelakunya ketika dari awal baik, hasilnya juga akan baik. Kemudian kalau dari awalnya asal-asalnya, itu akan berdampak untuk kedepannya. Dari pembuangan limbah, drainase dan lain-lain, itu harus kita tata dari awal. Jadi tidak ya kita munafik, kita sebagai pengembang atau pelaku usaha tidak mencari untung ya, cuman ya istilahnya kita juga harus pikirkan yang lebih penting, untuk karya kita ini diakui, bisa diakui dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi misinya memang di samping kita memang berbisnis untuk mencari untung, tapi kita juga tidak bisa meremehkan asal-asalan, tidak memikirkan si penghuni nantinya, sehingga si penghuninya merasa bangga tinggal di pemukiman perumahan kita seperti ini Pak ya. Insyaallah. Oke Pak, kira-kira apa kendala-kendala selama melakukan pematangan lahan ini Pak? Iya, kendalanya seperti ini. Karena kebetulan yang kita ambil ini kontur tanahnya itu cukup elevasinya tanah itu termasuk konturnya sangat dalam gitu ya. Kemudian kebetulan di tengah-tengah lokasi kita ini dialiri oleh air. Salah satu tidak mungkin air itu meskipun hanya mata air kita tutup itu tidak akan mungkin. Salah satunya solusi saya di tengah-tengah kaspas berbeda perbatasan dengan jalan induk itu kita lah buat drainase besar, kita isi gorong-gorong
artinya untuk pengaliran secara kontinu terus menerus. Kemudian untuk kendala-kendala terutama tanah yang seperti ini contohnya, memang harus kita potong habis untuk mengisi lahan-lahan yang kondisinya di dataran rendah terutama. Kemudian semua kayu kita angkat supaya tidak berdampak pada konstruksi bangunan itu. Jadi semua komponen-komponen kayu-kayu yang akan mengakibatkan struktur bangunan akan jadi menurun itu kita bersihkan dulu Pak ya. Kita bersihkan terus baru melakukan seperti pematangan lahan ini. Iya, kita akan pemotongan sekian derajat, sekian meter, kemudian kita akan timbunkan kepada curam ya atau semacam termasuk dataran rendah ya. Yang dataran tinggi kita potong, kita masukkan di dataran rendah. Sebelum dataran rendah kita isi tanah, kita upayakan kayu-kayu kita angkat dulu terlebih dahulu. Menurut pengalaman Bapak, yang tersulit dalam melakukan pematangan lahan ini apa Pak? Bagi kami yang tersulit ketika cuaca. Cuaca curah hujan itu termasuk salah satu kendala gitu ya. Agak curahnya agak tinggi. Jadi ketika kita dalam hujan itu memang pematangan yang baik, itu akan mengalami justru hancur lokasi itu. Kecuali kalau dalam posisi pemerubuhan kayu dan sebagainya tidak masalah. Itu salah satu ada plus minusnya di dalam ketika kita mengolah lahan yang cukup konturnya ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Dari banyak Pak proyek-proyek yang Bapak lakukan pematangan lahan sebelum proyek ini, kira-kira proyek mana yang menurut pendapat Bapak yang paling berat melakukan pematangan lahan pekerjaannya? Selama sekian dalam 10 tahun terakhir termasuk lokasi ini yang terberat. Ini lokasi terberat Pak ya? Terberat karena ada penurunan tanah yang dataran tinggi kurang lebih itu 2 meteran lebih. Itu yang harus kami turunkan untuk supaya bisa menumbun di dataran yang agak dataran rendah. Mencari sudut elevasi nol sehingga tanah yang di samping dengan tanah yang di kanan bisa nyatu seperti ini sekarang ya. Mencukupi yang dataran rendah. Itu. Kebanyakan Pak pematangan owner proyek pematangan lahan itu pakai konsultan Pak. Tapi Bapak sepertinya konsultannya sendiri, ini bagaimana pendapat Bapak? Alhamdulillah kalau hal itu kebetulan mungkin saya itu bukan mempunyai pengetahuan dari bangku sekolah ya. Saya berdasarkan mungkin atau tidak kita pengalaman dan jam terbang gitu ya. Ya mungkin kalau jam terbang itu ya karena kami itu ya taruh di dalam ruangan juga bisa, ditaruh di dalam di luar ruangan juga bisa. Nah ini sahabat ibaratnya kalau pepatahnya tidak ada kayu akar pun jadi. Oke. Kita harus multi ya. Mantap. Bisa multifungsi. Jadi kalau kita sedikit-sedikit pakai tenaga ahli ya ujungnya buntung. Kira-kira Pak Harjo apa pesan-pesan Bapak untuk developer pemula Pak yang non pengalaman? Bagi kami, bagi kawan-kawan yang pemula, jangan ketika menemui kesulitan-kesulitan di lapangan langsung mundur. Langsung mencarilah solusi dan mendekatlah kepada orang yang lebih tahu. Supaya jangan ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan itu akan mencari terkendala dan akan menjadikan semangat kita down. Artinya semangat, maju terus, harus banyak belajar dan bertanya-tanya yang lebih tahu. Jadi intinya belajar kepada senior, kepada yang lebih tahu dan dulu. Jadi rendahkanlah hati Anda untuk mau belajar dan bertanya sehingga Anda tidak tersesat di tengah jalan, tengah hutan Pak. Silakan yang mau bertanya-tanya silakan. Pintu 24 jam terbuka sambil ngopi. Sahabat properti ini kita akhiri wawancara dengan beliau ini yang artinya setiap beliau sudah membuka pintunya untuk kalau anda ingin belajar kepada beliau siap 24 jam tanpa dipungut bayaran hanya karena lillahi ta'ala. Salam properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.